Kalian pernah gak sih ngerasa hari itu cepet banget? Terus kenapa kadang jadwal sholat tuh cepet, kadang jadwal sholat tuh lambat? Nah, ternyata jawabannya adalah orbit bumi. Jadi bumi itu mengelilingi matahari, tapi tidak dengan lingkaran, tapi dengan elips. Nah, gimana aku nunjuknya? Sini. Di sini equinox. Equinox tuh ketika jaraknya dia sejajar. Nah, kalau misalkan sejajar berarti dia tuh 0 derajat. Sehingga waktu siangnya matahari dengan waktu malamnya waktu siangnya bumi dengan waktu malamnya bumi itu sama. Nah, kalau misalkan ini ada aphelion, aphelion tuh dia titik terjauh dari matahari. Sehingga siangnya itu lebih lama daripada malamnya. Dan ini kebalikan ya perihelion, dia dimulai pada 3 Januari. Nah, untuk gerak semu matahari, karena tadi saya bilang equinox itu 0 derajat ya, berarti dia malam sama siangnya tuh hampir setara, hampir sama waktunya. Sehingga dia ada di titik ini, 0 derajat di tepat khatulistiwanya. Lalu ini yang 21 Juni, dia ada di sini. Nah, ini equation of time. Nah, bumi itu kan tadi miring ya, sebanyak 23,5 derajat kalau dibulatin. Nah, ini mempengaruhi waktunya. Jadi di sini ada waktu bumi yang tadi saya bilang karena mengorbit, karena dia miring, sehingga waktunya tuh kalau misalkan pada bulan Januari dia kayak minus. Nah, kalau misalkan Desember itu plus. Nah, definisi. Sekarang saya ingin ke definisi sholatnya. Pertama ada subuh ya atau fajar. Fajar itu kalau kita lihat mataharinya kan ingin naik tuh. Berarti dia ada cahaya kemerah-merahan di sebelah timur ya. Karena kan matahari munculnya di timur. Nah, tapi dia tuh berada di sekitar 18 di bawah horizonnya. Jadi dia nggak sepenuhnya naik. Ini ada horizon. Nggak sepenuhnya naik. Jadi dia masih agak di situ. Cuma ada cahaya kemerah-merahan ya. Nah, lalu ada zuhur. Zuhur itu kan ada di atas di meridian ya. Tapi kalau untuk menghitung zuhur itu biasanya tergelincir dulu sebanyak 5 menit setelah di atas zenit. Nah, untuk asarnya, asar itu bayangan suatu benda. Jadi kita punya tongkat nih, misalkan ini tongkat. Dia itu sama dengan bayangan panjang bayangan tongkat. Ini ada matahari di sini. Dia itu sejajar sama dengan tongkat itu. Lalu ada maghrib, tentu saja dia dilaksanakan setelah terbenam. Dan ada isya. Tapi kan kalau maghrib tuh ketika terbenam dia masih ada merah-merahnya ya. Nah kalau isya tuh udah full malam gitu, udah full tidak ada merah-merahnya lagi. Nah di sini saya ingin membacakan sebuah hadis. Nah waktu zuhur dimulai sejak matahari sudah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya yang tadi saya bilang. Kalau misalkan kita punya tongkat, itu tongkatnya sama panjang bayangannya. Lalu selama belum masuk waktu asar. Nah waktu sholat asar selama matahari cahayanya belum menguning. Waktu sholat maghrib selama syafaq atau cahaya merahnya itu belum hilang. Dan tadi saya bilang itu belum sepenuhnya turun. Nah waktu sholat isya hingga pertengahan malam dan waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Nah, kira-kira untuk menghitung jadwal sholat apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, di sini ternyata ada web yang dia bisa ngitung langsung. Pertama kita harus tahu dulu dong kita letaknya ada di mana sih. Nah, di sini saya menghitung jadwal sholat yang di Bandung. Nah, Bandung itu kan punya itu 100. Nah, untuk waktu lokal Bandung tuh biasanya yang plus 7 UTC. Nah, itu dia plus 7. Nah, untuk lintangnya, dia itu minus 60,91. Nah, untuk IoT, equation of time, dia itu 16,35.
Nah, sekarang saya ingin menghitung waktu zuhur pada tanggal 7 November. Nah, nah, waktu zuhur itu kan tadi saya bilang nih, dia itu ada di atas, ada di meridiannya. Berarti dia tepat di sininya kan. Oh, ini bumi gitu. Nah, berarti dia jam 12 ditambah dengan koreksi bujurnya, lalu dikurang dengan IoT-nya. Koreksi lintang itu berarti waktu lokal. Oh ya. Berarti dia nya dengan 15 derajat. Kenapa 15? Karena 1 jam itu 60 menit. Dan buat keseluruhannya itu 15. Lalu dikurangi dengan tadi disebut. Jadi dan karena dia nggak di atas dia langsung dia terlibat. Dia 2 menit. Nah, udah langsung 12 ditambah dengan ininya lokalnya itu kosong. Nah, terus kurangi dengan lokal ya. Ini dikali dengan satu derajat tuh buat 1 jam. 2 adalah jadi bagi 15 derajat itu ini 10, dan 16,35 kali itu adalah minus 14,3 ini minus 10,4 adalah minus 24,3 adalah 11. Jadwal soal di sini kan matahari berada di meridian. Lalu dia tergelincir itu adalah zuhur sehingga bikin bayangan ini dia waktu asar. Asar itu dia sama dengan bayangan tongkatnya. Waktu asarnya gimana caranya? Pertama dia bisa pakai karena kita kasih nama dia
sama dengan biasanya kan dibilang sama G, ini biasanya dibilang X. Itu karena dia tadi kecil, dia bulat ini, tapi dia ada ya makanya dari ini tidak disebutkan si kita hitung angkanya. Dan lalu dikurangi dengan cari hanya berarti dia akan dipindah hanya adalah kita dapatkan gimana cara ngitung dasar ya, itu kita pakai dasarnya sih kita ingin sudutnya itu level solidnya berarti ini dasar untuk tinggal dipindahin saja tinggal dimasukin aja tujuannya adalah minus
ingin mencari awal ini, berarti dia dipindah lagi jadi sin sama dengan sin pas 0,63 0,9. Sekarang kita ngitung kok jadwal skor asal itu tadi kan 14,45 sekian waktu asarnya. Maghribnya. Maghrib. Tapi kan maghrib itu ada fraksi cahaya ya. Dia nggak sepenuhnya matahari itu tenggelam. Dia masih ada merah-merahnya. Jadi dia ada yang namanya angel of depression. Kalau misalkan kita berada di atas gedung, terus kita melihat nih misalkan ada orang di sini. Nah, ini namanya angel of depression. Pertama, untuk menghitung jadwal maghrib, kita mau tahu ini berapa. Yaitu kita perlu memperhatikan pembiasan cahayanya. Atau 34. Dan yang kedua, diameter si mataharinya sendiri. Itu derajat. Ketiga, untuk mengetahui si depression ya, kita bisa jumlahkan ini dengan ini. 34 ditambah 16 sama dengan 50. Karena jam itu 60. Ini dibagi dengan 60. Sama dengan 0,833. Nah, untuk menghitung jadwal maghrib sendiri, ini horizon. Terus ini karena tadi dia agak tergelincir sedikit dari horizon, berarti dia kurang lebih di sini. Hingga dari zenit ke kutub miringnya, berarti di sini kita bisa dapatkan segitiga bolanya. Nah, sekarang kita ingin menghitung hanya sama, kurang lebih sama kayak gitu, cuman kita memakai depression of angel ya. Jadi dia rumus awalnya sin D konsekuensi lalu dengan cos lalu dibagi dengan lalu kita pindahkan ini karena kita ingin mencari cos H-nya, jadi cos H sama dengan min sin D kurangi dengan sin tang lalu dikali dengan sin hipotenasinya
dibagi dengan cos. Dan tinggal dimasukin aja rumusnya. Angkanya. Jadi kita dapat ini deh. Ini yang sin 0,83 adalah minus 0,014 kalau dikurangi dengan lintangnya itu tadi dia segini, berarti dia 6, indeks deklinasinya dia minus 0,28 dibagi dengan deklinasinya adalah 0,2. Jadi kita hitung dari dia cos inverse yang hitung waktu maghribnya sendiri. Waktu maghribnya sama aja kayak yang waktu asar gitu. Berarti dia tinggal ditambahin aja. Dikali dengan H. Nah, zuhurnya itu tadi kita dapat 1136 ditambah dengan H. H-nya kita dapat 62,86. Berarti di sini 62,86 per 15. Dan kita dapat hasil jadi 17. Nah, ini hasil perhitungan saya, jadwal perhitungan saya dengan jadwal sholat yang ada. Nah, itu kurang lebih dia beda ya, yang untuk zuhur 1 menit, yang untuk asar itu beda 1 menit. 5 menitan lebih, untuk maghribnya dia 2 menitan, 1 menitan. Oke. Lalu refleksinya, untuk kekuatannya saya ada keinginan untuk memperdalam bola langitnya sendiri. Untuk kelemahannya, saya mengerti materinya, tapi saya nggak bisa menyampaikannya ke orang lain. Nah, terus saya butuh waktu lama buat mengerti tentang geometrinya. Karena mungkin saya sendiri matematikanya kurang, sehingga emang harus, ini dari mana sih awalnya, harus tahu dasarnya dulu. Lalu time management, jadi saya kadang orangnya mut-mutan. Jadi kalau misalkan udah niat banget, saya bakal gas terus. Tapi kalau udah males, aduh nanti dulu sebentar. Nah, terus untuk yang terakhir, saya kurang teliti. Kadang untuk menghitungnya, saya suka salah masukin angka. Untuk tindak lanjutnya, pertama saya ingin belajar trigonometrinya. Terus saya lebih aktif bertanya ke expertnya. Terima kasih. Kalau misalkan nggak, ini kan yang kepikiran aja ya. Ini kan lumayan rumit ya perhitungannya, rumit.
saat saat zamannya Rasulullah itu apakah mereka hanya melihat dari yang apa ya, ya mataharinya aja atau gimana? Soalnya ini kan kalau pakai perhitungan gini kan insya Allah akurat. Biasanya tuh mereka pakai oh, dia pakai bayangan mataharinya. Jadi uh, dan biasanya kalau nggak salah ya, yang saya baca-baca tuh dia pakai tongkat juga yang kayak asar tadi. Jadi kalau misalkan dia tuh udah ada di sini, itu berarti dan tergelincir dikit sesuai hadis yang tadi ada, itu berarti dia udah masuk ke zuhur. Terus kalau misalkan tadi bayangannya, bayangan tongkat sama dengan bayangan salah, tongkatnya sama dengan bayangan si tongkatnya, itu berarti dia udah masuk asar. Kalau yang saya baca di artikel seringnya gitu. Oke. Terus kalau ada subyal. Hmm. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Mungkin apa ya? Ini tuh bola langit kan, mau ceritanya saya tuh kas bola langit dan ini nggak paham, bener gak paham sama sekali gitu. Susah banget pahamnya, dan ini kayak penjelasannya sih udah bagus. Jadi ini kan lanjutannya dari bola langit kan ya. Dan itu rumus-rumusnya juga masih yang aturan-aturan itu kan, iya gitu. Tapi di apa? Diaplikasikan gitu dengan waktu sholat ya. Keren keren keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba ke yang elips tadi deh. Slide yang elips tadi. Ini. Kan gravitasi bumi atau gak matahari ya gitu-gitu aja kan, tetap kan nggak mungkin berubah. Tapi kenapa bentuknya elips? Apakah mungkin berubah gravitasi? Apakah mungkin berubah? Wah, nggak tahu. Tapi menurut saya ya, kan karena kita kan dikelilingi banyak material lainnya juga kan. Terus dia tuh saling tarik menarik. Jadi itu nggak berbentuk lingkaran sempurna, dan material yang di lainnya, misalnya kayak ada planet lain lah, itu memiliki gravitasi yang berbeda-beda sehingga tuh dia bisa membentuk elips. Cuman apakah dia berubah nggak ya? Ya, dijawab sama Pak Iqbal aja. Kalau itu sebenarnya masuk akal sih kalau kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya dia ketarik sama benda lain yang mungkin tadi kata kamu bilang, nah kenapa dia nggak putus aja dari orbit ke mataharinya? Jadi kayak lepas dari matahari kan udah ketarik sama benda lain tadi. Karena ada gravitasi di lingkaran yang lebih besar. Makanya dia narik itu kayak kayaknya ya. Kasih. Pertama-tama kan pas Nuri ini juga, wah aku terkesan itu. Soalnya kan materi ini kan termasuk cukup berat sih bagi saya dan benar-benar nggak ngerti. Cuman yang bikin apresiasi buat Nuri ya, itu apa? Pertama karena minat kan, nah suka astronomi.
dan juga bisa memahami tentang apa sih tentang bumi, terus antara jarak bumi dengan matahari dengan waktu sholat gitu. Itu aja sih dari saya. Untuk saya, Pak Iqbal, silahkan buat yang memberikan. Masih di mute. Oh, Ah. nggak kedengeran tadi Nuri, sorry. Silahkan Pak Iqbal jika ada komentar, pertanyaan, saran ke Nuri. Oh, ya tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Nuri, ya kita jarang ketemu Nuri ya, maaf. Tapi berapa kali pertemuan saya kasih ada satu paper, terus Nuri sudah konsep yang pemahaman segitiga bola langitnya sudah baik, dan dari paper terus kita diskusi dan ini ya awalnya apa ya aplikasinya, terus akhirnya itu ide kalau bagaimana kalau kita membuat jadwal sholat nanti ke depan kita buat jadwal sholatnya khusus alka gitu ya gitu. Nah dari sini dengan perhitungan yang sederhana yang bisa dipahami oleh Nuri kita dapat awalnya sholat zuhur dan asar saja. Eh, Kemudian karena kemarin ditunda 1 minggu, jadi Nuri ketemu hari Senin, Nuri tambah aja sholat maghrib gitu ya. Dan Nuri dalam melakukan perhitungan sendiri sholat maghrib, terus saya lihat hasil perhitungannya udah baik sekali, jadi disampaikan di hari ini gitu. Jadi ini alhamdulillah Nuri belajar baik dan apa dapat memahami tadi ya perhitungannya ya kompleks. Sebenarnya yang di kelas semuanya kan udah dapat ya materi segitiga bola, koordinat gitu ya. Waktu itu menghitung arah kiblat. Nah, sekarang Nuri kembangkan ke perhitungan waktu agak lebih ini ya dalam dibandingkan dengan yang waktu diajarkan di kelas seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa diaplikasikan ini jadwal sholat sehingga kita punya jadwal sholat sendiri gitu ya Nuri ya. Ya, tinggal apa ya sholat isya dan subuh mirip ya perhitungannya ya, tinggal isya hanya lebih dalam lagi berapa derajat kan, kalau subuh sekarang tadinya di barat mataharinya sekarang di timur gitu ya, jadi minus ya HA-nya minus 90-an derajat gitu. Terima kasih Nuri sudah ini minat materi bola langit Romi, dan menurut saya baik sekali hasilnya. Terima kasih Bu Tari. Terima kasih juga Pak Iqbal. Ya, Ada bimbing saya. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal atas tuntunan bimbingannya. Semoga Nuri bisa mensyukuri dan meneruskan apa yang sudah dimulai hari ini. Semoga Allah tuntun bimbing ke bidang yang terbaik, yang paling tepat, dan bisa terus bersama Pak Iqbal ya. Mudah-mudahan Pak Iqbal umur panjang, sehat, bisa bimbing Nuri. Nuri juga bisa benar-benar memanfaatkan benar bisa apa mensyukurilah keberadaan Pak Iqbal ya. Baik, sudah tidak ada lagi. Ibu sangat seperti halnya teman-teman, kita juga melihat fokus komitmen, hasil tidak pernah mengkhianati prosesnya. Walaupun tadi Nuri bilang up and down, tapi kalau hasilnya hari ini sih baik ya, baik sekali, bagus. Alhamdulillah. Ini penutup kelas minat yang menyenangkan ya. Silakan boleh round of applause for Nuri. Mangga ditutup Nuri. Itu ayah Boleh ditutup ya. ada Pak Rudi. Ada orang tuanya di sini? Ya. Oh ya, silakan Pak Rudi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Tari, Pak Iqbal atas bimbingannya. Sangat menarik ya presentasikan tadi. Kalau dilihat tadi kekuatan Nuri itu adalah kemauannya yang keras, yaitu kemauan yang keras dan yang kuat itu akan menutupi kelemahan. Kelemahannya tadi apa? Tidak fokus, terus manajemen waktu,
ketika tidak fokus dan manajemen waktunya lemah gitu, tapi kemauannya tinggi, itu menutupi semuanya Nuri. Iya, iya, iya. Jadi kemauan itu adalah satu-satunya kekuatan kita di atas doa dari diri sendiri dan orang tua dan guru. Gitu. Baik, terima kasih tadi itu dari saya. Terima kasih ya. Ya baik, kalau gitu saya tutup aja karena udah semuanya. Eh, ya, mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Ya udah, saya tutup aja. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang baik karena saya juga bingung ngitung kayak gini ngejelasin gimana. Lalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.